Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan tentang tema 6 muatan bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah ya, untuk pembelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini kita masih menginjak di bab ketiga ya, masih pada pelajaran semester 1. Kenapa? Karena kemarin kan bergantian antara Aswaja dan TIK, sehingga materinya masih materi kelas atau materi semester 1. Nah, kali ini tentang bab 3 yaitu membuat karya kreatif. Nah, sebenarnya di bab ketiga ini mungkin sudah sekalian pelajari ya saat PAS kemarin. Tapi kan untuk prakteknya dan lebih jelasnya akan saya terangkan sebentar lagi. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah melihat pembelajaran kali ini yaitu untuk pengetahuannya 3.3 yaitu mengenal formula dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka. Sedangkan untuk keterampilannya atau KI 4-nya adalah membuat karya kreatif dengan perangkat lunak pengolah angka. Nah, baiklah anak-anak, untuk materinya yang akan saya terangkan kali ini, yang akan kalian pelajari nanti, yaitu yang pertama yaitu tentang rumus atau formula. Apa itu rumus dan bagaimana membuat rumus atau formula di perangkat lunak pengolah angka Excel. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Nah, apa itu yang disebut fungsi dan bagaimana menggunakan fungsi untuk pengolah angka di Excel. Nah, anak-anak, baiklah, ini kalian bisa lihat ya, di belakang saya ini adalah tampilan dari Excel ya. Di situ ada kotak-kotak kecil. Ya, kotak-kotak kecil ini apa anak-anak? Nah, kotak-kotak kecil ini yang saya gerakkan ini apa anak-anak? Ya, betul ya. Ini kalau kalian ingat pelajaran kemarin, kotak-kotak kecil ini adalah disebut dengan sel. Nah, sel ini mempunyai alamat anak-anak. Coba kalau kalian lihat sebelah sini ya. Nah, ini yang hijau, yang kotak hijau ini atau sel yang hijau ini namanya sel yang aktif. Nah, ini sel aktif ini bisa kita lihat ya. Ini alamatnya adalah H8. Nah, dari mana H8? Dari sini anak-anak ya. Ini H, kemudian kolomnya adalah kolom H dan row atau barisnya adalah baris ke-8. Nah, jadi itu ya anak-anak, ini sangat penting anak-anak dalam apa? Dalam dipakai nanti untuk membuat rumus atau formula maupun untuk fungsi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa materi kali ini adalah membuat formula. Yang pertama membuat formula atau rumus. Rumus itu apa sih anak-anak? Rumus itu adalah kalau kita mau melakukan perhitungan itu kita buat satu rumus, satu formula, sehingga itu akan memudahkan untuk melakukan perhitungan. Ya, kelebihan daripada Excel ini adalah kita tidak perlu membuat banyak formula atau rumus formula, tetapi kita hanya perlu membuat satu saja. Kemudian selanjutnya tinggal kita tinggal kita tarik ya. Nah, ini ya. Oke, saya mulai ya. Saya besarkan dulu ini layarnya biar kalian lebih jelas ya. Nah, ini ya. Nah, oke, baiklah. Sekarang saya akan menulis angka. Ya, 2, 3 di selnya ini ya, 4, 5. Nah, kemudian sebelahnya saya buat misalkan 15.
16, 17, 18. Nah, misalkan ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalihkan dua bilangan tadi ya, bilangan 2 dan bilangan 15, bilangan 3 dan bilangan 16. Nah, operasi perkalian kemarin waktu ujian sudah disampaikan ya, sudah kalian pelajari ya, bahwa operasi perkalian pada Excel itu menggunakan tanda bintang, star bintang ya. Nah, ingat yang pertama kali kalau kita membuat rumus, ini yang harus diingat ya. Pertama kali kita membuat rumus harus kita ketik sama dengan. Nah, begini ya anak-anak. Nah, bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah kita ketik sama dengan. Kemudian selanjutnya adalah kita tulis atau kita klik selnya. Kita tulis alamat sel atau kita klik selnya. Kita lihat ya di sini ya. 2 ini berada di alamat sel C4. Ya, ini bisa kita tulis C4 begini atau kita tinggal klik saja. Kliknya akan muncul C4. Ya. Kemudian kalau kita mau mengalihkan tinggal kita kalikan. Ya, bintang. Nah, ini bintangnya ya. Nah, ini bintang, saya besarkan lagi ya biar kelihatan. Nah, ini ya, sudah cukup besar. Nah, ini ya bintangnya. Kemudian kita kalikan dengan D4, alamat sel D4. Di sini ada 15 ya, alamat sel D4. Nah, di sini akan keluar C4 kali D4. Nah, ini tinggal tekan enter. Di tombol keyboard laptop atau komputernya tinggal kita tekan enter. Nah, sudah terkalikan 2 dan 15. Lupa kok enggak angkanya Pak yang dikalikan 2 kali 15. Apa enggak bisa? Bisa, tetapi kalau kita, sekali lagi yang kita buat adalah rumus, bukan perkaliannya langsung tapi rumusnya ya. Kita hanya perlu membuat satu rumus, kemudian untuk berikutnya 3 kali 16, 4 kali 17, 5 kali 18. Bagaimana caranya Pak? Tinggal narik saja. Ya, ingat ini kita taruh di kotak bagian kanan bawah ya sampai berubah menjadi plus hitam, kemudian ditekan, ditahan, diklik kemudian tahan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, semuanya sudah terisi. Ya, sesuai dengan rumus tadi yang pertama kita buat. Nah, itu yang pertama yaitu operasi perkalian. Sekarang Pak, kalau operasi pembagian. Nah, pembagian tetap ya, untuk pertama kita membuat rumus kita lakukan adalah sama dengan ya. Kemudian berikutnya setelah sama dengan kita klik apa yang kita klik alamat selnya ya yang akan kita buat operasi pembagian. Contohnya kali ini tentunya misalkan 15 ya, 15 dibagi 2 atau kolom D dibagi kolom C ya. Nah, bagi adalah menggunakan slash. Nah, ini bagi menggunakan slash. Kemudian kita klik C. Nah, kemudian berikutnya kita enter. Nah, sudah ketemu pembagian 1, kemudian tinggal kita tarik. Ya. Nah, inilah hasilnya anak-anak ya. Kalau tidak percaya silakan dicek di kalkulator. Ya, pasti semuanya sama seperti ini. Nah, berikutnya untuk penambahan dan seterusnya itu sama ya. Yaitu tetap ya, pertama untuk membuat rumus yang dilakukan adalah mengetik sama dengan. Nah, berikutnya penambahan misalkan C ditambah D atau kolom C ditambah, kalau tambah biasa ya kolom D. Hanya membuat satu rumus saja, kemudian di enter, tinggal tarik. Nah, ini ya anak-anak. Nah, sudah ya anak-anak. Nah, kalau pengurangan sama persis ya.
sama persis dengan itu, kemudian tinggal kita tarik sama dengan misalkan 15 ini atau kolom D dikurangi kolom C ya. Kemudian enter. Nah, berikutnya tinggal kita tarik. Nah, semuanya maaf nariknya keliru. Ya. D4 dikurangi C4. Oh ya, kebetulan angkanya sama semuanya ya. Nah, jadi hasilnya 13. Nah, itu adalah rumus atau formula. Paham ya anak-anak? Nah, bagi yang punya laptop, bagi yang punya komputer di rumah bisa dicoba. Kemudian berikutnya adalah fungsi. Nah, ada beberapa fungsi ya. Kalau kalian lihat di LKS-nya ada beberapa fungsi dalam pembelajaran atau dalam perangkat lunak pengolah angka. Ya, fungsi ada fungsi logikal. Apa sih fungsi itu? Nah, pengertian fungsi ya. Apa sih fungsi itu? Fungsi itu sebenarnya adalah rumus juga, tapi biasanya sudah disediakan oleh program Excel. Jadi rumus yang sudah jadi yang biasa digunakan di Excel. Nah, banyak sekali ya anak-anak, ada fungsi logika, ada fungsi untuk statistik, fungsi untuk penjumlahan dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar beberapa fungsi ya yang biasanya umum kita pakai. Yang pertama yaitu fungsi rata-rata. Nah, ini ada seperti ini. Bagaimana kira-kira rata-ratanya? Nah, dalam bahasa Inggris rata-rata itu di bahasa Inggrisnya rata-rata itu adalah average atau tulisannya average. Bacanya average ya. Nah, average ini untuk membuat fungsi itu sama dengan membuat rumus, yaitu yang diketik pertama yaitu adalah sama dengan. Nah, tinggal kita tulis karena fungsinya tadi untuk rata-rata itu bahasa Inggrisnya average atau average ya. Kita tulis average. Nah, average ya. Kemudian buka kurung. Nah, yang kita rata-rata kita blok. Ini misalkan ya, kita rata-rata dari C, D, dan E. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya tinggal enter. Nah, sudah ketemu rata-ratanya. Ya. Nanti tinggal kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah menghitung rata-ratanya secara otomatis. Nah, itu adalah salah satu kelebihan program pengolah angka Excel yang sangat penting. Ya, bayangkan hanya dengan satu kali tarik, misalkan itu datanya 100, ya kita mau merata-rata dengan data 100. Itu hanya beberapa detik. Coba bayangkan kalau kita rata-rata pakai kalkulator, wah bisa bingung kita ya, bisa pusing kepala kita. Habis ini di rata-rata terus ditambah bagi, tambah susah. Tapi kalau menggunakan program pengolah angka tinggal tadi sama dengan average, buka kurung, blok, kemudian tarik 100 data, dengan cepat kita dapatkan rata-ratanya. Nah, itu fungsi yang pertama, fungsi rata-rata. Kemudian fungsi penjumlahan. Fungsi penjumlahan juga ada. Jadi bukan hanya kita jumlahkan manual 1, 2, 3, enggak, tapi ada fungsinya. Nah, fungsinya namanya dalam bahasa Inggris penjumlahan disebut dengan summary atau biasanya disingkat sum atau tulisannya SUM ya. Nah, ini ya, pertama tetap kita gunakan sama dengan. Nah, setelah itu kita tulis SUM sum, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita blok seperti tadi ya.
Misalkan yang kita jumlahkan adalah C sampai E ya. Nah, kemudian tutup kurung. Enter. Ya, 47. Nah, kemudian seperti tadi tinggal tarik. Seret. Nah, sudah ya. Ini semua terisi. Sudah terjumlahkan. Nah, hebat ya Nana ya. Excelnya ya. Nah, itu sangat menarik juga. Kemudian berikutnya ada fungsi lagi yang biasa dipakai juga di dalam statistik ya. Jadi fungsi sum, fungsi average itu masuk dalam fungsi yang biasa disebut dengan statistik. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat fungsi lagi? Nah, biasanya dalam statistik ada mencari nilai tertinggi ya. Biasanya ini kalau contohnya biasanya ya, siapa yang nilainya tertinggi? Nah, itu menggunakan perintah ini. Statistik sama dengan ya, tetap kita klik sama dengan dulu, kemudian kita tulis max. Nah, nilai maksimum max. Nah, kemudian kita buka kurung, terus mana data yang ingin kita cari nilai maxnya, nilai maksimumnya. Misalkan data ini ya, C sampai E ya, tinggal klik C sampai E. Nah, nanti akan muncul sendiri. Nah, nilai maksimumnya 30 ya. Di sini kan sudah kelihatan 1 2 3 2 15 dan 30. Nah, tinggal tarik ke bawah. Nanti sudah tahu semuanya nilai maksimumnya. Nah, Pak, kan cuma 3 dilihat saja bisa. Iya, kalau datanya 3, bayangkan kalau datanya 1000. Kalian disuruh melihat mana nilai yang paling tinggi. Misalkan anak kelas 5U1 nilai yang paling tinggi siapa, berapa. Nah, ada anak 36. Kalau dilihat ini bisa-bisa ngeluh kita, bisa-bisa bingung. Nah, tapi kalau menggunakan perintah max langsung kelihatan. Seret, nilai tertingginya adalah misalkan 90. Nah, tinggal nanti kita ketahui bahwa nilai tertingginya anak-anak itu 90. Nah, kalau nilai terendah, Pak, siapa sih nilai terendahnya kelas 5 itu 52 itu siapa? Misalkan gitu ya. Tinggal sama ya, kalau tadi max sekarang min. Nah, kemudian sama juga buka kurung di blok ya yang ingin dicari. Misalkan ini ya, kepingin dicari ininya, misalkan range ini. Nah, 4 ya. Nah, tapi karena yang kita pakai ini adalah ini, maka kalau ditarik hanya 2 tok. Nah, ya 2 saja. Kalau ditarik lagi sudah tidak bisa 0. Karena apa? Karena ini nanti bawahnya kan tidak ada, sehingga 0. Nah, kecuali kalau kita buatnya dari atas ya, dari atas seperti ini. Buatnya dari atas seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini nilai minnya 2, terus 3 tarik. Ya. Nah, itu ya anak-anak. Jadi itu adalah yang biasa kita sebut yang biasanya di dalam Excel disebut dengan fungsi dan formula. Kalau formula tadi kan sudah tahu ya, rumus, membuat rumus kita buat sendiri. Tapi kalau fungsi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa rumus yang sudah ada, yang sudah disiapkan di Excel. Ya, paham anak-anak dengan pelajaran tadi? Ya, masih banyak lagi fungsinya ya. Nanti akan kita lanjutkan ya. Di antaranya adalah fungsi yang sering juga dipakai adalah fungsi logika ya. Nanti bisa akan diketahui anak ini lulus apa enggak, anak ini remedi apa enggak, itu bisa ya. Contohnya ya, saya buatkan contoh. Misalkan ada 3 ya, Adi, Ida, Ari, Ira. Nah, ini ya. Ini saya besarkan ya biar lebih kelihatan. Misalkan Adi dapat nilai 70. Kemudian Ida dapat nilai 65.
Kemudian Ari dapat nilai 75. Ira dapat nilai 80. Nah, terus di sini ada ketentuan anak-anak yang KKM-nya yang nilainya di bawah 70, maka dia akan kena remedi. Kalau nilainya 70 ke atas, maka dinyatakan lulus. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita gunakan namanya fungsi logikal if. Nah, if itu apa? If bahasa Inggris juga ya. If itu kan kalau artinya kan jika. Jadi nanti perkataannya begini, fungsinya akan mencari gini, jika nilainya 30 maka lulus, jika tidak maka remedi, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama dengan kita tulis if ya, buka kurung. Ini ya yang kita pakai kan ini apa, kolom E. Nah, kita klik kolom E yang pertama ya, karena ada sama dengannya maka sama dengan, maaf, lebih besar dulu ya, lebih besar kita klik lebih besar, sama dengan, lebih besar sama dengan 70 ya. Ini pernyataannya ya, lebih besar sama dengan 70. Kemudian titik koma, atau di komputernya, atau ada dua macam ya, bisa di komputernya bisa titik koma atau koma ya. Jadi kalau titik koma tidak bisa, dicoba menggunakan koma ya. Kemudian baru kita tulis ini ya, lebih besar dari ini. Nah, jangan lupa diberi tanda petik ya. Lulus, tanda petik lagi, kemudian titik 2, tanda petik lagi, remedi ya. Kemudian tinggal enter. Ada kesalahan. Bentar ya anak-anak, ada sedikit kesalahan. Mungkin pakai koma. Ini remedinya belum. Ini ya. Ya, keluarnya lulus ya. Kenapa? Karena ini 70. Nah, coba kita buktikan ya, rumus kita berjalan apa tidak. Ya, kita buktikan yang di bawah 70 apakah muncul remedi ya. Kita klik begini ya. Nah, kan bisa kalian lihat ya, yang 65 keluar kata remedi. Nah, itu ya anak-anak, hebatnya dari Microsoft Excel ya. Kita bisa menggunakan fungsi yang biasa kita sebut dengan fungsi logical if ya, jika. Ya, itu bunyinya, fungsinya gini, jika nilainya 70 maka lulus. Jika nilainya 70 ke atas, lebih dari atau sama dengan 70 maka lulus. Jika tidak maka tidak lulus atau remedi. Nah, pernyataannya seperti tadi ya anak-anak ya. Jadi if, kemudian buka kurung, kemudian E-nya ini diklik ya. Kemudian koma atau titik koma. Kebetulan di laptop saya koma. Kalau di laptop atau komputernya kalian misalkan koma tidak bisa, dicoba titik 2 ya. Titik koma, maaf, bukan titik 2, titik koma. Nah, kemudian ditulis tadi ya, buka ada apa, tanda petik lulus, tanda petik remedi, koma lagi, terus tanda petik remedi, terus ditutup kurung. Nah, itu ya, gampang sekali ya anak-anak. Nah, itu ya anak-anak, untuk pelajaran materi dari formula dan fungsi. Kalian bisa praktekkan, coba kalian praktekkan di
rumah, bagi yang mempunyai laptop atau yang mempunyai komputer. Bagi yang tidak punya Pak, harap bersabar dulu ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, kita akan praktekkan ini semuanya. Dengan praktek kalian pasti akan bisa. Karena pelajaran TIK ini intinya adalah praktek. Kalau kalian tidak praktek, maka tidak bisa. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.